gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ngomong-ngomong tentang film, Mimin bakal ngelanjutin sekolah film Tiger yang ketiga. Mimin saranin juga buat kalian nonton review Tiger 1 dan 2 dulu ya, agar arek-arek paham sama alur film yang mau kita bahas kali ini. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Bercerita tentang dendam seorang mantan ketua agen ISI bernama Atis Rahman. Dirinya berencana untuk menghancurkan kehidupan Tiger. Karena Tiger sudah mengambil segalanya dari dirinya, mulai dari negara, keluarga, bahkan harga dirinya. Bagaimana kisahnya? Kita langsung masuk ke alur filmnya. Memperlihatkan masa kecil Zoya dengan sang ayah sedang baku hantam, serta membicarakan keinginannya untuk menjadi seorang agen rahasia hebat. Esok harinya Nazar Saab, ayah dari Zoya, mendapat sebuah informasi negaranya Pakistan telah terjadi huru-hara karena kudeta militer. Mereka berdua segera bergegas menuju suatu tempat. Zoya kembali ke dalam rumah, dan setelah itu dirinya melihat ledakan dari mobil sang ayah. Setelah kejadian saat itu membuat dirinya menjadi sebatang kara di negeri orang. Namun ternyata Zoya bertemu dengan seseorang bernama Atis Rahman. Ia bercerita bahwa ayahnya mengadopsi Atis sejak kecil dan menjadikan dirinya seorang agen. Zoya meminta agar dirinya dijadikan seorang agen dengan bimbingan Atis. Dan film Tiger 3 pun dimulai. Setelah Shanoy meninggal, kini kepemimpinan sebagai ketua agen diganti oleh Matil Mainan, menugaskan Tiger untuk menyelamatkan Gopi. Diketahui di sini Gopi tertangkap dan tengah disiksa oleh para penjahat di sana. Tiger mengetahui hal itu, segera menyelamatkan rekan lamanya tersebut. Menghajar semua penjahat, ia berusaha kabur dengan semua penjahat yang tengah mengejar mereka. Setelah berhasil membawa Gopi untuk diamankan, Tiger menuju ke atas bukit. Semua penjahat memberondong tembakan. Basoka ditembakkan, membuat semua jembatan runtuh. Segera Tiger melompat dan menggapai helikopter. Ia pun berhasil lolos. Gopi juga memberitahu pada Tiger bahwa Zoya telah bekerja sama dengan penjahat-penjahat itu. Setelah mengatakan hal tersebut, Gopi menghembuskan nafas terakhirnya. Tiger merasa sangat kecewa setelah mendengar hal tersebut. Setelah misi selesai, Tiger segera kembali menuju Austria untuk bertemu sang istri dan anaknya. Di rumah memperlihatkan Junior yang tengah diberi injeksi karena suatu penyakit yang tengah dideritanya. Tiger yang tidak percaya 100% dengan perkataan Gopi, ingin membuktikannya sendiri dengan selalu memperhatikan semua aktivitas sang istri. Hingga saat ia melihat Zoya menyembunyikan sesuatu barang. Esok harinya, ia melihat ternyata barang tersebut hanya sebuah teleskop untuk hadiah sang anak. Tahu akan hal itu, Tiger kembali percaya terhadap istrinya. Di sebuah berita terlihat Perdana Menteri Pakistan bernama Sahibah mendeklarasikan sebuah perdamaian untuk negaranya. Sebagai mantan anggota ISI, justru membuat Zoya khawatir akan hal tersebut dapat membuat Sahibah itu terancam nyawanya, mengingat seringnya terjadi kudeta militer di negaranya. Mendapat informasi dari Matili tentang seseorang yang bernama Gibran. Kalau Gibran itu mah wali kota Solo. Gibran adalah seorang penyedia senjata untuk agen penjahat Pakistan. Namun setelah kematian Gopi, identitasnya sebagai penyusup terbongkar dan telah diburu oleh agen penjahat Pakistan. Tiger mendapat tugas untuk memastikan nyawa Gibran tetap aman, karena informasi yang dirinya miliki sangatlah penting. Keesokan harinya, seseorang sedang mengawasi Gibran. Gibran menuju sebuah kereta. Namun sayangnya penjahat tersebut juga ada dalam kereta, bersiap untuk menghabisi Gibran. Plot twistnya, Tiger keluar bersama Gibran dan berhasil menghabisi pria misterius terlebih dahulu sebelum berhasil membunuh Gibran. Goblok! Di sepanjang perjalanan pun mereka tetap dihadapkan dengan bahaya. Sampai
Sampai pada saat salah satu penjahat membuka helm, memperlihatkan sosok Zoya, membuat Tiger menghentikan tembakannya dan memilih untuk kabur. Zoya tidak menyadari dengan penyamaran Tiger, mengejar mereka hingga menuju stasiun kereta. Gibran berhasil lolos. Melihat Tiger sendiri, Zoya pun mengejarnya. Tiba saat dua agen terbaik itu berhadapan. Tiger dengan mudah melumpuhkan sang istri. Zoya sadar yang ia lawan adalah Tiger. Tiger membuka penyamarannya. Bahkan seorang Tiger yang gagah tidak dapat membendung air matanya melihat kenyataan ini. Zoya berusaha menjelaskan alasannya. Namun dari arah belakang Tiger mendapatkan serangan membuat dirinya tidak sadarkan diri. Tiger tengah disandra oleh seseorang bernama Atis Rahman. Diketahui alasan Atis Rahman dendam terhadap Tiger dan Zoya. 12 tahun lalu, saat delegasi antar negara, Atis yang sangat menentang perdamaian India dan Pakistan membuat rencana pembunuhan terhadap wakil delegasi dari India saat itu. Saat itu, Atis ingin menugaskan Zoya yang mengeksekusi jenderal India tersebut. Namun Zoya menolak karena tidak ingin melihat negaranya terus berperang. Atis mengancam Zoya agar tidak melawan perintahnya. Melihat Zoya menolak, Sahen istri dari Atis menawarkan diri untuk menjadi eksekutor. Namun ternyata saat mereka berdebat, Zoya diam-diam menghubungi pihak delegasi India yang kebetulan saat itu tersambung dengan Tiger. Mengetahui hal tersebut, Tiger segera memerintahkan semua pasukan untuk segera mengamankan kedatangan perwakilan delegasi India. Dalam misi itu, Sahen tertembak oleh Tiger, menyebabkan ia beserta anak yang tengah dikandungnya ikut terenggut nyawanya. Mengetahui kabar itu, Atis sangat marah terhadap Zoya. Karena hal tersebut, Atis diberhentikan secara tidak hormat dan memenjarakan dirinya. Dirinya merasa tidak memiliki rasa hormat dan berniat untuk membalaskan dendam terhadap Tiger karena kematian istri serta anaknya. Atis jugalah yang telah menyuntikkan sebuah penyakit ke dalam tubuh Junior. Karena hal itulah Junior harus rutin diberi antigen. Dan yang memiliki resep obat tersebut hanyalah Atis. Atis memerintahkan Tiger dan Zoya untuk mau menuruti perintahnya. Jika ingin melihat putranya tetap hidup, tidak ada pilihan lain. Tiger mengiyakan permintaan dari Atis, mengingat keselamatan Junior jauh lebih penting. Tiger segera menghubungi Rakeshji untuk membantu misi kali ini. Esok harinya, Rakeshji datang bersama Karan serta Nihil menemui Tiger dan Zoya. Zoya menjelaskan misi kali ini untuk mengambil sebuah koper. Namun koper tersebut sangat mendapat penjagaan ketat dari militer terbaik Tiongkok. Zoya juga menjelaskan untuk berhati-hati terhadap Jenderal Zemo yang bertanggung jawab atas penjagaan koper tersebut. Bangker tempat penyimpanan koper menggunakan pemindai mata Jenderal Zemo. Zoya bertugas untuk membawa alat yang dibuat Rakeshji untuk memindai mata jenderal itu. Dengan waktu yang terbatas, mereka bersiap untuk menjalankan misi. Zoya menyusup ke dalam pemandian. Zoya juga berusaha SKSD ke Zemo. Di waktu yang bersamaan, di atas menara, Tiger menyusup layaknya James Bond hingga sampai pada atas ruangan di mana koper itu disimpan. Di sisi lain, Zemo sadar karena Zoya penyusup, langsung memberi dekapan manja terhadap Zoya. Perkelahian antara kedua cewek pulen itu tidak dapat dihindari, membuat handuk Zoya sedikit tertarik. Namun pada akhirnya Zoya berhasil mengalahkan Zemo dan memindai mata jenderal tersebut, lalu mengirim data ke Rakeshji agar segera membuat tiruan kode. Setelah Tiger mendapatkan tiruan kode, segera dia menghabisi semua penjaga di sana. Setelah berhasil mengambil koper, Tiger segera kabur dengan Karan. Semua pintu keluar mendapat penjagaan ketat. Semua aparat mengejar mereka. Sampai di sebuah terowongan, Tiger berpesan terhadap Karan untuk memberikan kopernya ke Zoya. Setelah mendapatkan koper tersebut, Zoya segera pergi meninggalkan mereka bertiga.
tanpa memberi alasan yang jelas. Dasar cewek. Kalau Mimin enggak lah ya. Oke, lanjut. Di sisi lain, pelarian Tiger berakhir dengan dirinya tertangkap, membuat ia harus mendekam di sebuah penjara. Pihak militer menyiksa Tiger agar memberikan informasi tentang koper tersebut. Zoya bertemu Atis dan memberikan koper itu. Ternyata isi dari koper tersebut ialah kode pengaktifan sebuah nuklir kapal selam Pakistan. Atis membuat rencana pencurian tersebut agar Zoya dan Tiger dianggap menjadi pengkhianat oleh negara mereka. Pihak RAW serta ISI menugaskan untuk segera menangkap Zoya serta mengambil kode nuklir tersebut. Sahibah selaku Perdana Menteri Pakistan mempertimbangkan tentang hukuman mati Tiger karena sebuah alasan perdamaian. Namun Jenderal Militer Haq menentang hal tersebut karena menganggap Tiger sebagai seorang pengkhianat yang pantas mendapatkan hukuman mati. Sahibah menghubungi kedutaan India mengkonfirmasi akan hal itu. Pihak India lepas tangan atas hukuman Tiger karena mereka juga menganggap Tiger sebagai pengkhianat. Di penjara, Tiger diperlihatkan Atis juga berada di tempat tersebut. Ternyata Jenderal Haq adalah teman dekat dari Atis. Jenderal Haq lah yang membebaskan Atis dari penjara 9 tahun lalu dan bekerja sama untuk mengkudeta pemerintahan Pakistan. Atis juga mengungkapkan hal tersebut kepada Tiger. Di ruang isolasi, Tiger berpikir untuk meloloskan diri. Melihat kesempatan itu, dirinya merakit konduktor listrik untuk membuat bom dengan skala ledakan yang dapat menghancurkan sebuah tembok. Tiger menghajar semua pasukan, membawanya hingga keluar penjara. Sebuah bom dilemparkan oleh seseorang, membuat semua pasukan kalang kabut. Ya, siapa lagi kalau bukan suami Mimin? Siapa sih yang gak kenal sama Shah Rukh Khan? Shah Rukh Khan berperan sebagai Patan, teman agen dari Tiger. Dengan kereta gantung, Patan membawa Tiger pergi menjauh dari penjara. Saat ingin pergi, dari sisi lain jembatan, semua pasukan memberondong tembakan ke arah mereka. Patan mengaktifkan bom membuat bagian tengah jembatan hancur, serta mobil tentara ikut terjatuh karena hal tersebut. Masalah kembali muncul ketika dari sisi yang lain pasukan militer kembali menyerang. Mereka lari tunggang langgang menghindari rentetan tembakan. Berbalik menyerang semua militer. Dua agen terbaik RAW bersatu menghabisi semua pasukan militer. Dari belakang muncul sebuah helikopter menyerang dengan membabi buta. Patan meloncat masuk ke dalam helikopter. Pertarungan sengit terjadi antara kedua agen dari posisi tempat yang berbeda. Patan berhasil mengambil alih helikopter. Melihat Tiger kewalahan, Patan segera memberi isyarat agar Tiger terjun. Helikopter pun ditabrakan olehnya di kerumunan militer. Bermodalkan satu parasut, mereka selamat dari rencana bunuh diri Patan. Tiger membeli berpisah dengan Patan untuk menyelesaikan misinya. Tiger menuju Islamabad, Pakistan untuk bertemu Hasan. Hasan ialah anak yang Tiger selamatkan di film Tiger 2 saat ia ingin melakukan bom bunuh diri. Di rumah Tiger memperlihatkan Rakeshji dan kawan-kawan berusaha mencari informasi tentang keberadaan Zoya. Dikejutkan dengan kedatangan Abrar dan Javid, rekan dari Zoya. Misi mereka juga sama, mencari keberadaan Zoya. Rakeshji menemukan botol obat. Dari hal itu, mereka segera bergegas menuju orang yang sudah membuat obat tersebut. Di rumah orang itu, mereka bertemu dengan Zoya dan Junior. Zoya menjelaskan kepada mereka semua tentang kebenarannya, bahwa Atis lah yang telah bertanggung jawab atas semua kerusuhan yang sudah terjadi. Zoya menghubungkan panggilan ke Tiger. Tiger mengatakan Atis akan melakukan kudeta kepada Perdana Menteri Pakistan. Abran menyarankan agar memberitahu kepada jenderal serta petinggi ISI. Tiger tidak ingin mengambil resiko akan hal tersebut karena mereka masih belum tahu mana saja lawan dan kawan dalam misi kali ini. Dirinya memberi pilihan menyerah atau berjuang. Semua orang ingin berjuang agar demokrasi di acara kemerdekaan Pakistan berjalan lancar dan tidak terulang kembali kudeta militer terhadap Perdana Menteri mereka. Tiger menyuruh untuk Abrar dan Javid menyerahkan ponselnya supaya saat menjalankan misi tidak terdeteksi oleh pihak ISI, mengingat mereka berdua salah satu anggotanya. Atis dan Jenderal Haq merencanakan pembunuhan Perdana Menteri mereka.
untuk menjadikan Atis sebagai Perdana Menteri yang baru. Di sisi lain, semua tim Tiger juga merencanakan agar Perdana Menteri Pakistan tetap aman saat melakukan pidatonya. Hasan meretas CCTV Istana Negara untuk mengarahkan semua orang ketika menjalankan misi. Dan Rakesh Ji bertugas meretas website petugas dapur untuk memalsukan identitas mereka. Rencana dimulai dengan mereka menyamar sebagai juru masak dapur, dibantu dengan Abrar serta Javid sebagai anggota ISI. Untuk melancarkan aksi mereka, petugas meng-scan ID card mereka. Mengetahui mereka terdaftar di dalam situs web, segera mempersilahkan untuk masuk ke dalam. Tanpa disadari penjaga, Tiger, Zoya, dan Hasan ada di dalam mobil tersebut. Hasan bertugas sebagai pemantau CCTV serta mengarahkan jalan mereka. Misi dimulai dengan Karan menjatuhkan minyak. Nihil dan Zoya memasang sebuah bom. Tiger dan Rakesh Ji merakit sebuah bom. Abrar beralibi agar semua penjaga tidak pergi menuju ruangan Perdana Menteri. Ramis, wakil Perdana Menteri, terkejut dengan adanya Tiger serta Zoya di ruangannya. Setelah Hasan memberikan informasi jalan menuju ruangan Perdana Menteri Sahibah, segera Tiger bersama semua rekan termasuk Ramis pergi ke ruangan tersebut. Sahibah terkejut dengan kedatangan Tiger. Zoya mengancam agar Sahibah tidak bertindak gegabah karena Ramis telah dipasang sebuah bom di tubuhnya. Tiger menjelaskan bahwa Atis, mantan kepala ISI, telah menyuruh mereka untuk mencuri koper itu dengan junior anak mereka sebagai jaminan keselamatannya. Tiger juga menegaskan bahwa sekarang nyawa Sahibah telah terancam karena rencana kudeta dari pihak militer yang dipimpin Jenderal Haq dan Atis. Jenderal Haq yang tahu rencananya akan digagalkan, segera memerintahkan semua pasukan untuk menangkap semua orang yang ada di dalam termasuk Sahibah. Sahibah menyadari hal tersebut, segera mengajak semua orang menuju bunker. Rakesh Ji mengaktifkan semua bom. Adu tembak terjadi. Abrar membantu Zoya dan Nihil. Karan dan Rakesh Ji berusaha bertahan. Tiger membantu tim Rakesh Ji menghabisi semua pasukan. Zoya terlibat perkelahian 1 lawan 1 dengan Jenderal Haq. Zoya berhasil melumpuhkannya. Abrar, Javid, serta Karan menuju atas gedung untuk menghadang Atis. Atis yang sudah bersiap akan hal itu, membalikan keadaan dan membuat mereka bertiga sebagai tawanannya. Tiger memerintahkan Jenderal Haq untuk mengatakan kepada semua orang tentang semua rencana busuk mereka. Atis menembak Jenderal Haq yang akan mengungkapkan kebenarannya, membuat semua media massa gempar akan tragedi tersebut. Tiba-tiba dikejutkan dengan pidato live Atis yang mengatakan dirinya telah mendapatkan koper itu dari salah satu agen RAW anak buah Tiger. Dirinya juga mengatakan bahwa Tiger juga telah membunuh Perdana Menteri Sahibah. Atis mendeklarasikan dirinya sebagai Perdana Menteri yang baru, serta memfitnah pemerintahan India telah berusaha mencuri demokrasi di hari kemerdekaan Pakistan. Atis mengeksekusi Abrar, serta mengancam akan membunuh Karan juga. Semua orang merasa terpukul mendengar hal tersebut. Tidak lama setelah itu, dari belakang, tiba-tiba Javid menggorok leher Karan. Ternyata selama ini, Javid menjadi musuh dalam selimut. Mendengar kedua rekannya terbunuh, mereka semua merasa sangat hancur dan pesimis dengan misi kali ini. Javid masih terhubung dengan alat suaranya. Semua tim yang masih tidak mengetahui Javid berkhianat tetap mempercayakan misi kepadanya. Atis mendengar percakapan Tiger dengan Sahibah yang akan berpidato di dalam bunker. Segera menuju bunker. Tiger sengaja memberitahu lokasi Tiger dan Zoya terhadap Javid serta kode bunker mereka. Saat semua pasukan sadar tidak ada siapapun di kandang itu, segera Tiger melepaskan semua kuda. Tiger berhasil menangkap Atis. Ternyata di sini Tiger sudah mengetahui bahwa Javid akan berkhianat. Javid adalah adik dari Sahen, istri dari Atis yang dibunuh oleh Tiger pada 12 tahun lalu ketika acara delegasi dunia di Istanbul. Saat ingin mengakhiri Atis, Javid datang membawa Hasan sebagai sandera. Hasan mengucapkan terima kasih kepada Tiger. Hasan membuat dirinya menjadi bom berjalan berencana membunuh Atis. Namun lucunya malah Atis kembali menangkap Tiger. Lah sama aja dong bohong, malah jadi sia-sia Hasan mati konyol.
Di sini Tiger tertangkap, namun Zoya berhasil kabur. Saat ledakan, Tiger menyuruh Zoya untuk segera pergi menuju bunker. Saat Atis menuju bunker, di sini baru sadar ternyata Sahiba sudah dibawa pergi Zoya. Tiger memaksa Atis untuk berhadapan 1 lawan 1 dengannya. Zoya bertemu dengan Javid, membalaskan dendam Abra dan Karan yang terbunuh. Pidato Perdana Menteri terdengar di semua media massa, mengatakan semua kebenaran tentang kebaikan Tiger yang berusaha menyelamatkan demokrasi negaranya dari kudeta militer Pakistan itu sendiri. Dengan berakhirnya pidato Sahiba dan terbunuhnya Atis, menandai selesainya misi mereka. Pihak Pakistan berterima kasih kepada tim Tiger. Semua tim terbebas dari tuduhan. Zoya serta Tiger kembali menjalani kehidupan mereka dengan bahagia. Dan film pun tamat. Penilaian dari Mimin sih 8/10 lah ya. Karena ada suami Mimin, Syahrukhan. Dan sebenarnya Rek, masih ada sequel kelanjutannya. Cuman udah gak ngebahas kisah Tiger lagi. Tapi ngebahas kisah Patan, rekan Tiger pas adegan penyelamatan di penjara itu loh Rek. Next, kalau rame kita bahas sequel selanjutnya lagi. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.